Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Retsi. Uh, da- di sini kami akan mempresentasikan tugas besar keamanan siber kami, yaitu akuisisi forensik pada OS Windows menggunakan FTK Imager. Nah, di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Retsi Andari Rusli, yang kedua ada Dery Wujdan Fali, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Kafir Faikar Rahman. Yang keempat ada Giovanni Nadika dan yang terakhir ada Bima Aditya Ramadan. Next. Nah, di sini bisa dilihat daftar isinya ada 4 bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, metodologi, data, dan tool yang digunakan, hasil pembelajaran sesuai dengan proses forensik, dan bab 4 yang berisi diskusi dan kesimpulan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, akuisisi forensik ini merupakan proses penting dalam investigasi digital untuk menjaga keaslian data serta memungkinkan analisis dilakukan pada salinan identik. Ini bertujuan untuk melindungi integritas bukti sehingga dapat digunakan secara sah dalam proses hukum. Nah, proses akuisisi ini melibatkan teknik dan alat yang khusus seperti FTK Imager yang digunakan untuk memastikan data tetap utuh dan tidak berubah. Nah, di sini kita akan mensimulasikan skenario nyata dalam investigasi forensik digital. Kami ini menggunakan FTK Imager. Sebentar, soal lagi ke atas, belum selesai. Coba ulangi lagi. Nah, kami ini menggunakan FTK Imager untuk melakukan akuisisi data dari flash drive termasuk perhitungan nilai hash untuk verifikasi, serta menguji kemampuan pemulihan file yang telah dihapus. Dengan dokumentasi ini, setiap langkah laporan ini juga bertujuan memberikan wawasan penting mengenai langkah-langkah sistematis dalam forensik digital. Selanjutnya, baik, di sini kita masuk ke bab 2. Untuk bagian ini akan disampaikan oleh teman saya kepada Saudara Daryl. Bisa dipersilakan. Oke, terus selanjutnya ada bab dua yaitu metodologi termasuk data dan tool yang digunakan. Yang pertama ada 2.1 pendekatan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian ini adalah forensik strategis, di mana akuisisi itu tanpa memodifikasi data asli pada perangkat penyimpanan. Dan ini bertujuan untuk menghasilkan salinan data yang sepenuhnya identik, diverifikasi melalui hash seperti MD5 dan satu. Yang 2.2 itu proses investigasi. Kita mengidentifikasi terlebih dahulu, menentukan sumber bukti yang relevan. Yang kedua adalah akuisisi, yaitu membuat salinan data identik dan memverifikasi keasliannya. Yang ketiga ada analisis. Kita menganalisis dan mengkaji salinan untuk menemukan informasi penting untuk pemulihan file yang telah dihapus tersebut. Yang keempat ada penyajian. Kita menyusun laporan berdasarkan temuan yang kita investigasi tadi. Yang 2.3 ada data yang digunakan. Nah, sumber bukti flash drive berkapasitas 60 GB ini dengan data yang dulu dari link di bawah ini. Yaitu yang pertama adalah persiapan data. Kita menggunakan flash drive yang berkapasitas 64 GB tadi. Dan kita akan mengcopy datasetnya itu. Basic folder dataset itu terdapat dua, yaitu image dan delete image. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mendelete folder delete image. Next. Nah, yang dua tipe adalah tools yang digunakan. Nah, kita setelah tidak itu kita lanjut menggunakan FTK Imager. Nah, FTK Imager ini adalah untuk tools untuk membuat Slendic dan memverifikasi nilai hash. Selanjutnya, selanjutnya bab 3 ini akan dijelaskan oleh Resian dari Rusli. Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, itu tentang hasil pembelajaran sesuai dengan digital forensik prosesnya. Nah, yang pertama itu ada identifikasi. Nah, ada deskripsi sumber bukti. Jadi kita di sini menggunakan flash disk dengan kapasitas 60
4 GB dengan eh, ruang yang digunakan di dalamnya yaitu sekitar 57 GB. Lalu untuk struktur foldernya sendiri itu, yang pertama ada folder delete image untuk simulasi pemulihan file. Lalu yang kedua ada folder image berisi file aktif yang tidak dihapus. Lalu yang ketiga itu ada dataset. Dataset tersendiri itu terdiri dari file gambar, dokumen, dan data lainnya yang diunduh dari sumber resminya. Nah, boleh di-scroll. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses akuisisi. Yang pertama itu kita membuka tools FTK Imager. Lalu berikutnya itu choose atau memilih create this image. Boleh di-scroll lagi. Oke, di sini kita pilih choose source-nya, yaitu source-nya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, disesuaikan. Lalu di next lagi, scroll lagi. Oke, di sini kita memilih format dari gambarnya, yaitu kita pilih format itu RAW. Lalu kita ke next, boleh di scroll lagi. Oke, kita tambahkan detail untuk gambarnya, seperti detail case number, advance number, dan lain sebagainya disesuaikan seperti gambar berikut. Oke, boleh di next. Oke, ini kita pilih destinasi gambarnya atau tempat penyimpanannya disesuaikan sama slide sebelumnya. Lalu kita isi namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita klik finish. Oke, boleh di next. Lagi kita ke Oke, di sini kita create image disesuaikan tadi untuk tanda checklist ini sudah default dari sana, jadi kita tinggal langsung ke tahap berikutnya. Oke, boleh di scroll lagi. Oke, ini sesuai dengan tadi yang kita telah atur create image-nya seperti nama image, search image-nya, lalu destinasinya, dan statusnya. Lalu kita tinggal tunggu prosesinya hingga selesai. Untuk verifikasi nilai hash bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu kepada Bima. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Resi atas penyampaiannya. Jadi untuk yang verifikasi nilai hash ini, jika kita lihat, ini di sini ada MD5 dan SHA-1. Di sini verify resultnya itu match dua-duanya. Nah, setelah ini kita bakal menambahkan add evidence item. Biasanya dia di file, habis itu ada opsi add evidence item. Lalu kita pilih itu image file. Nah, nantinya itu dia butuh butuh path-nya buat source. Nanti setelah setelah path-nya itu ketemu, kita bisa lihat di sini bahwa di evidence tree-nya itu dia deleted image-nya tuh dia masih ada di sini. Sehingga bisa dibilang file ini, folder ini telah dipreservasi lah yang setelah di delete itu. Nah, lalu ke yang analisis ini, setelah kita membuat yang image disk-nya itu terdapat file txt, biasanya itu dia 001. Nah, di dalam filenya itu ada terdapat seperti informasi informasi filenya ini ada physical evidentiary item, itu device information, device geometry, physical drive information, ada commuter hash, dan ada image information. Nah, di sini image itu dia bakal mengulang terus-menerus sampai sampai tergantung dari drive yang kita pakai, dia itu akan mendapatkan size seperti 1,5 giga tergantung size-nya drive kita. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, bisakah FTK Imager itu preservasi semua file yang kita delete? Jawabannya adalah benar. Karena di sini bisa dilihat untuk yang deleted image-nya itu dia masih ada seperti gambar-gambar yang sudah dihapus. Nah, untuk yang presentation itu yang pertama ada hasil akuisisi. Jadi terdapat folder image, dia itu 12 folder berhasil disalin. Dan yang kedua yaitu folder deleted image.
Dia tuh 9 folder berhasil dipulihkan. Nilai hash-nya itu kesesuaian antara data asli dan hasil akuisisi yang tadi sudah dijelaskan yaitu match. Nah, untuk yang bab 4 ini akan dijelaskan oleh saudara saya Giovanni. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Bima. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 4 yang terdiri dari diskusi dan kesimpulan. Yang pertama, diskusi. Proses akuisisi forensik menggunakan FTK Imager menunjukkan kemampuan alat ini dalam menjaga integritas data ditunjukkan oleh nilai hash yang sesuai antara barang bukti asli dan salinan. Uji pemulihan file juga berhasil mengembalikan sebagian besar data yang dihapus. Efektivitas alat ini menunjukkan bahwa FTK Imager adalah solusi handal untuk proses forensik. Meskipun konfigurasi parameter seperti ukuran fragment gambar perlu disesuaikan untuk hasil yang optimal. Dan terakhir kesimpulan. Yang pertama, akuisisi menggunakan FTK Imager berhasil dilakukan tanpa mempengaruhi data asli. Yang kedua, integritas data terjaga dengan nilai hash yang konsisten antara file asli dan salinan. Yang ketiga, file yang dihapus berhasil dipulihkan tanpa kehilangan informasi penting. Dan yang keempat, dokumentasi dan angka sistematis memberikan wawasan tentang penerapan forensik digital sesuai standar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf.